Kita boleh berpindah selanjutnya kepada Bapak Teddy Leo. Pak Teddy Leo, kami memberikan kesempatan kepada Bapak 20 menit untuk menyampaikan pemaparan Bapak. Silakan Pak. Terima kasih Bu Aprilia. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat juga untuk semua Bapak Ibu sekalian dari AJI, mungkin OJK juga dan pelaku industri keuangan lainnya. Mungkin waktu saya menerima tema dari webinar ini pertama kali, saya sebenarnya berpikir-pikir nih, peran GCG untuk mendukung penetrasi market industri asuransi di Indonesia ya. OVO sendiri sebagai player di fintech ini kan sebenarnya cukup baru, apalagi di channel distribusi asuransi, apalagi produk juga. Saya berpikir-pikir apa yang bisa kita sharing gitu kan. Malahan sebenarnya dalam peran penerapan GCG di OVO gitu kan, kita banyak belajar sebenarnya dari perbankan atau rekan-rekan dari industri asuransi juga gitu. Makanya saya sampai ke topik ini sampai kata-kata adaptasi gitu. Bagaimana kita bisa adaptasi GCG ini untuk mendukung penetrasi. Karena kan kalau penetrasi itu di pikiran saya, we open as much access as possible ke masyarakat gitu kan, minim hambatan. Makanya saya pakai kata-kata adaptasi selain dari penerapan atau peningkatan. Karena kalau penerapan rekan-rekan di perbankan, di asuransi itu yang sudah ada aturannya itu tentunya sudah lebih matang dan memenuhi standar. Baik, mungkin bisa ke slide berikutnya. Ini mungkin sedikit aja Indonesia at a glance, sudah banyak disampaikan berkali-kali, potensi ekonomi Indonesia sangatlah besar. Dari sisi populasi, kita sangat besar, 274 juta, dan terus bertambah, namun dari sisi populasi yang underbank itu sangat tinggi, 83 juta. Financial literacy pada tahun 2019, 38%, terutama insurance literacy malah lebih dikit, kalau nggak salah di bawah 20%. Financial inclusion 76%. Dan kemudian ditambah dengan situasi pandemi yang mulai dari tahun lalu ya, itu tentunya menghambat segala rencana-rencana atau perkembangan yang sudah di-set para pelaku industri. Namun di sisi lain, kita juga melihat ada growth. Ini kalau saya sedikit ambil dari berbagai sumber ya, dari sisi digital terutama, ini kita melihat ada internet user growth naik 15% dibandingin Januari 2020 dengan Januari 2021. Ada penambahan sekitar 27 juta user internet. Kemudian akses internet itu sendiri 96% ternyata diakses melalui perangkat mobile. Dan juga kita melihat adanya peningkatan yang sangat besar di e-commerce, market consumer goods itu naik sekitar 49%, dan pembelanjaan itu cukup tinggi dilakukan melalui perangkat mobile itu sendiri, 79%. Jadi kita melihat nih dengan potensi perkembangan ekonomi yang besar untuk Indonesia, terutama dengan adanya inovasi dari sisi digital, itu banyak banget potensi yang bisa kita tap. Next. Kalau kita melihat secara spesifik untuk insurance ya, di sini ada sedikit breakdown ekosistem fintech di Indonesia. Kita melihat sebenarnya ini mayoritas masih dikuasai oleh pemain-pemain di P2P lending. Untuk insurtech ini digital insurance itu masih sangat kecil, 5%. Again itu berarti potensi ke depan masih sangat besar. Di sini juga kita bisa lihat insurance penetration masih di bawah 2%, insurance literacy 19%. Dan juga berdasarkan data survei, 76% masyarakat sangat antusias sekali untuk membeli asuransi melalui channel digital. Jadi prospek ke depan untuk penetrasi asuransi di Indonesia melalui inovasi digital ini sangat tinggi, dan itu saya rasa kuncinya sih inovasi. Berikutnya, kalau kita melihat dari sisi regulasi atau governance gitu kan, secara umum industri asuransi ini kan disupervisi oleh OJK. Ya, aturan-aturan yang dibuat oleh OJK ini tentunya dengan tujuan untuk mendukung perkembangan industri itu sendiri. Nah, mungkin sedikit referensi saja, ini ada beberapa asuransi yang saya cantumkan, peraturan yang saya cantumkan.
terutama ini ada dinamika yang baru ya, seperti yang baru keluar di kuartal terakhir di 2020 kemarin, SEOJK terkait marketing channel produk-produk insurance, di mana di situ sudah mencakup juga distribusi melalui channel-channel dengan perangkat elektronik. Nah, ada juga POJK 73 terkait good corporate governance, dan juga ada POJK 13 tahun 2018 terkait inovasi keuangan digital di sektor financial services. Dan itu saya rasa juga bisa diaplikasikan juga bagi pemain asuransi yang ingin melakukan transformasi secara digital. Berikutnya. Nah, mungkin kita ke topik ini terkait corporate governance yang sudah berkali-kali dijelaskan juga ya. Tadi juga Pak Ahmad juga sudah menyampaikan peraturan atau governance itu kan adalah semacam rambu-rambunya. Nah, tujuannya itu adalah membentuk suatu culture secara internal maupun eksternal itu secara inklusif, itu bisa menjalankan bisnis-bisnis dan proses-prosesnya operasional secara bersih dan berintegritas. Dan tentunya itu akan mengoptimalisasi value dan nilai bisnisnya tersebut, baik secara internal maupun juga kepada stakeholder di luarnya. Berikutnya. Ini 5 prinsip dari GCG, saya juga sudah sering disampaikan, ada transparansi, accountability, fairness, independensi, dan responsibility. Nanti mungkin saya akan sedikit sampaikan bagaimana di OVO ini menerapkan prinsip-prinsip ini. Berikutnya. Nah, bagaimana kita menyikapi peraturan atau governance ini? Gitu seringkali, kalau menurut saya seringkali ini governance dan regulasi ini main kejar-kejaran dengan inovasi, gitu. Karena kan pada dasarnya regulasi itu atau governance nggak bisa mensupervisi apa yang memang belum ada gitu kan. Jadi kadang-kadang kan inovasi terutama di bidang teknologi gitu kan, itu kan sangat cepat ya. Hari ini ada aja inovasi yang baru gitu. Sedangkan peraturan mungkin belum bisa memprediksi hal tersebut. Jadi kadang-kadang agak susah tuh karena ketinggalan. Nah, walaupun governance atau regulasi ini dibuat tujuannya adalah untuk mendukung, untuk menstimulasi suatu perkembangan dari bisnis itu sendiri, tapi impact-nya seringkali kalau di sisi bisnis ya mungkin berkebalikan gitu kan. Tadi Pak Ahmad sebut governance atau regulasi ini sebagai rambu-rambu. Kalau kita pikir rambu-rambu itu kesannya kan menghambat itu ya, atau perlu ada rem gitu kan, perlu stop dulu. Jadi itu seringkali di lapangan gitu kan, di bisnis itu berpikir peraturan ini atau governance ini malah menghambat gitu kan, malah menghambat atau memperlambat inovasi atau risk taking gitu kan. Tidak jarang di suatu perusahaan mungkin di tempat-tempat saya sebelumnya juga, apalagi sekarang di OVO sebagai fintech player, peran dari governance yang dilakukan oleh compliance, baik audit atau tim resiko, legal, AML itu sering kita dianggap sebagai showstopper gitu kan. Padahal sebenarnya kita tujuannya bukan showstopper gitu. Kita ingin justru mendukung perkembangan bisnis itu, penetrasi, tapi within the right corridor sesuai aturan. Nah, dengan kita melihat potensi di industri asuransi tadi secara khusus dan ekonomi di Indonesia, inovasi berupa digital transformation itu menurut saya itu satu kunci untuk penetrasi ke market. Karena kan kita lihat tadi juga masyarakat Indonesia selama pandemi ternyata utilisasi perangkat digital itu semakin meningkat. Jadi dari sana sebenarnya kita bisa menjangkau lebih banyak lagi. Nah, namun kalau dari sisi saya yang di OVO ya, kalau saya bandingkan juga dengan pengalaman saya di perbankan yang tentunya sudah lebih matang dan prudent penerapan GCG-nya, saya melihat mungkin perlu ada adaptasi, shifting perspektif dari governance itu mengatur atau memanage inovasi, tapi juga kita perlu inovasi dari governance itu sendiri. Jadi ada timbal balik jadinya.
Jadi instead of pihak bisnis atau pihak teknologi yang melakukan inovasi itu merasa kita menghambat, show stopping, tapi juga sebenarnya mereka kalau sudah teredukasi dengan baik dan terbentuk budaya yang GRC tadi, itu mereka akan merasakan manfaatnya dan mereka akan menginovasi how they do the business atau teknologi itu beradaptasi dengan good corporate governance juga. Dan saya rasa ini akan mendukung penetrasi tersebut ke masyarakat. Berikutnya, mungkin sedikit sharing berikutnya untuk mempercepat di OVO ini kita seperti apa sih? Kalau kita lihat di sini ada satu handphone, mobile device. OVO ini encompasses a lot of businesses gitu kan, dari payment, lending, insurance, investment, loyalty rewards, dan scoring. Nah, itu semua kan mungkin supervisi regulatornya itu juga berbeda-beda, peraturan juga berbeda-beda. Ada industri yang sudah lebih mature, ada industri yang juga masih baru, tingkat kematangannya berbeda. Namun again, OVO sebagai fintech player yang berbasis teknologi, pergerakannya kan lebih cepat. Gitu. Jadi seringkali kita melihat ini peraturan atau governance baik internal maupun eksternal itu kok seringkali menghambat gitu ya. Nah, mungkin saya mau sedikit sharing bagaimana kita menyikapinya di OVO sejalan dengan konsep adaptasi governance tadi dengan inovasi. Berikutnya, ini sedikit OVO's operating principle. Basically, OVO sangat menekankan terhadap teknologi dan data, itu yang kita jual sebagai unique proposition kita kepada masyarakat, karena kita salah satu misinya adalah meningkatkan literasi keuangan ya, financial inclusion juga. Jadi kita sebisa mungkin memang mau menjangkau masyarakat seluas mungkin. Berikutnya, governance in OVO. Mungkin sedikit sudah saya sampaikan tadi ya, di OVO sendiri kita sebagai player yang masih baru, kita sebenarnya baik belajar dari teman-teman di perbankan, di industri asuransi, baik regulator juga. Bagaimana sih penerapan GCG yang baik gitu kan? Secara struktur sebenarnya kita bisa dibilang cukup sama lah. Ada komisaris, ada direksi, lalu working levelnya tim manajemen, dan juga ada tim governance, compliance, risk, legal, AML, dan juga internal audit. Itu saya rasa kita hampir tidak ada perbedaan. Mungkin yang sedikit saya bisa share perbedaan dari bagaimana kita menerapkan GCG-nya itu sendiri di internally gitu ya. Pertama, each divisions are accountable, responsible, independent within its specific role. Mungkin ini penerapan secara ekstrim ya kalau di OVO kita katakan masing-masing divisi itu ya terapin egonya sendiri saja gitu kan. Pokoknya tim bisnis menerapkan perkembangan bisnisnya, tim produk develop the product gitu kan. Tim compliance pokoknya melakukan segala-gala measures, bikin SOP, pengawasan harus sesuai dengan aturan. Tim risk juga selalu memastikan semuanya risiko-risiko itu termitigasi, fraud prevention, segala macam. Masing-masing sesuai dengan masing-masing perannya di divisi itu. Namun yang unik adalah di OVO ini atau mungkin di fintech, kita mencari human resources yang memang embrace the innovations gitu. Mungkin nggak mesti yang paham melek teknologi juga, tapi kita mau adapt to these changes lah. Jadi nggak kaku gitu kan. Jadi kalau dibilang saya paham teknologi, saya bisa dibilang saya termasuk yang gaptek. Namun again prinsip saya di compliance atau di penerapan governance di internal adalah kita tidak mau menjadi showstopper. Kita justru mau beradaptasi menginovasi governance itu sendiri. Nah, kedua, collaborative approach across divisions. Ini mungkin sedikit agak bertolak belakang dengan yang pertama, di mana ekstrimnya ya compliance ya pikirin aja itu gimana cara mematuhi peraturan. Nah, lalu kedua perlu ada collaborative approach across division. Ini kita walaupun tim compliance, tim risk ini tetap ngotot ya dengan
prinsip yang kita pegang sesuai aturan gitu kan, bagaimana memitigasi risiko, tapi kita juga melakukan edukasi ke bisnis-bisnis yang lain, ke tim produk, ke tim teknologi, budaya GRC itu apa sih gitu untungnya untuk kita semua gitu kan. Penerapan risk taking itu tetap perlu ada mitigasinya gitu kan. Jadi kita tetap mendukung ini tim bisnis, tim produk, tim teknologi dalam mereka melakukan responsibility-nya dan mereka melakukan inovasinya. Silahkan, tapi jangan lupa GRC itu risk appetite kita seperti apa gitu kan, dan mitigasi seperti apa. Itu kita ada collaborative approach selalu. Dan bahkan bisa dibilang compliance itu dari awal atau tim-tim governance itu dari awal kita di-involve dalam sharing sessions. Itu yang mungkin nomor 3 ya. Regular cross-division check-in, sharing session, and progress update for both management and working levels. Jadi ada regular meeting atau sessions itu dengan baik working level dan manajemen juga. Jadi kita selalu terupdate. Maunya shareholder ini, maunya tim manajemen ini apa sih gitu kan, baik short term maupun longer term, yang akan translate dengan baik ke working levels. Working levels itu nanti produk akan mendahului produknya. Namun di sesi itu juga compliance, tim risk, mungkin tim legal, kita akan menyampaikan sesuai peraturan itu seperti apa. Lalu kita try to balance, ya kan? Try to balance inovasi-inovasi ini titik tengahnya di mana nih gitu. Terutama kalau misalnya peraturan itu belum ada gitu ya. Karena bisa dibilang contohnya di perusahaan di industri asuransi, peraturan-peraturan spesifik yang mengatur distribusi asuransi secara digital di fintech itu saya rasa belum ada yang spesifik gitu kan. Jadi mungkin nanti OVO atau mau mengembangkan usahanya gitu kan terkait distribusi asuransi ini berpartner dengan perusahaan-perusahaan asuransi yang tentunya sudah lebih terekspos dengan peraturan OJK. Itu kita mesti balance antara penerapan inovasi itu risiko-risikonya bisa sampai sejauh apa, gitu kan. Keempat, structures that enables innovation with balance GRC in mind. Ini mungkin sesuai dengan budaya GRC tadi. Kita terus mengedukasi tidak hanya level working level, tapi juga sampai ke manajemen. Budaya GRC ini sangat penting, gitu kan. Tapi bukannya mau menghambat, tapi mau menjadi bahan pertimbangan. Jadi setiap inovasi itu jangan sampai risiko-risikonya tidak dipikirkan. Dipikirkan risiko-risikonya mitigasinya apa, akhirnya kita bisa sampai di titik tengah to make decision gitu kan. Kelima, product development. Kita ada namanya Maaf, Pak, minimum viable product, ya. waktunya tinggal 2 menit. Oke, baik. Mungkin Silakan, singkat Pak. aja. Kita ada namanya minimum viable product. Tapi mungkin bedanya adalah arahan dari internal kita, minimum viable product ini bukan hanya produk dengan minim fitur, tapi produk dengan fitur-fitur minimal yang dapat dinikmati oleh general audience. Jadi waktu pengembangan produk itu, begitu dirilis ke masyarakat, itu memang sudah bisa dipakai, masyarakat bisa menikmati seluruh fitur dan kegunaan dari produk itu. Jadi bukan keluarin sedikit-sedikit dikembangkan seperti itu. Lalu keenam, proactive in driving and influencing the regulatory environment. Seperti disampaikan tadi, seringkali mungkin inovasi-inovasi itu belum tersupervisi atau belum ada aturan yang menaungi. Nah, dari OVO ini kita punya prinsip, kita juga mau bantu sebenarnya untuk menerapkan governance maupun regulasi. Jadi kita aktif sekali mungkin memberi masukan terhadap ke regulator ya, mungkin ngajak diskusi juga gitu kan, kira-kira ke depan perlu ada peraturan seperti apa, atau kan mungkin sudah ada rencana, kita bisa sampaikan input-input kita. Terakhir, fokus on value outcome both internally and externally. Jadi setiap proses yang kita lakukan di internal itu, baik dari sisi governance dan inovasinya, intinya adalah kita mau hasil akhir yang memang membawa nilai lebih untuk customer. Customer itu nggak cuma eksternal tapi internal juga. Gitu sih. Mungkin mengikat waktu sampai di sini dulu pemaparannya. Terima kasih.
Terima kasih Pak Teddy Leo. Bapak menyampaikan mengenai adaptasi tata kelola dalam bisnis digital ya, dibentuk suatu culture yang inklusif untuk optimalisasi value dari bisnis. Menarik ini Bapak sebut bahwa governance, regulasi, dan inovasi selalu kejar-kejaran. Nah, Bapak juga bilang dengan potensi yang ada di asuransi, maka inovasi digital transformation merupakan kunci dari penetrasi, tapi tentunya harus dilakukan dengan prinsip-prinsip good governance. Terima kasih Bapak Teddy Leo.